Hai, selamat sore. Kita lanjutkan kuliah kita. Kelihatan nggak paparan saya, Ramot? Ramot, Iya, Pak. kelihatan nggak paparan saya? Kelihatan, Pak. Baik. Hari ini kita akan masuk kuliah hanya satu sesi aja karena ada halangan teknis ya. Baik, kita akan masuk ke peluang. Bab 4 sampai bab 6. Sebagaimana yang saya katakan di awal, waktu menjelaskan definisi statistika, bahwa kejadian pada statistika itu adalah bersifat peluang. Tapi kita tidak akan mempelajari mendalam tentang peluang pada mata kuliah ini, karena kalian sudah mempelajarinya di kuliah matematika, mata kuliah mata pelajaran lain di SMA. Oleh karena itu saya tidak akan mengulangi penjelasannya. Asumsi saya adalah kalian akan belajar sendiri dan memahami sendiri. Yang pasti bahwa statistika itu adalah bagian dari kejadian pada statistika adalah peluang. Baik. Coba kita lihat dulu gambar 42. Lihat buku masing-masing gambar 42. Di halaman 73. Di halaman 73. Di halaman 73, gambar 42. Anda bisa lihat di gambar itu, ada yang diarsir, ada huruf S, ada A, B, C. S itu adalah ruang contoh. Jadi yang diarsir itu keseluruhan, termasuk yang tidak diarsir itu adalah ruang contoh. Sedangkan A, B, C itu adalah kejadian. Kejadian A, kejadian B, kejadian C. Nah, yang digambarkan ini berupa diagram. Untuk menghormati yang menciptakannya, maka disebutlah ini sebagai diagram Venn. Diagram Venn. Karena yang penciptanya bernama Venn. Jadi kejadian A, kejadian B, kejadian C. Kalau kita lihat ya, kejadian B itu ada di dalam kejadian A. Jadi kejadian A lebih banyak, lebih luas dari kejadian B. Kejadian C sebagian itu ada berpotongan dengan kejadian A. Jadi ini diagram Venn. Coba kita lihat di gambar 43. Diagram 43 di halaman
Berikutnya, 74. Ini juga diagram Venn. Coba Anda lihat bahwa semua mahasiswa itu adalah ruang contoh. Nah, sebagian mahasiswa itu mengambil matematika, sebagian mengambil mata kuliah sejarah. Tapi ada mahasiswa yang sekaligus mengambil mata kuliah matematika, ada mengambil kuliah sejarah. Itulah irisan yang di tengah itu. Lebih mudahnya melihatnya adalah di irisan kejadian gambar 44. Gambar 44 halaman 75. Coba lihat irisan itu yang berdiarsir itu adalah irisan dari kejadian A dan kejadian B. Jadi mahasiswa, katakanlah ini kejadian A itu adalah mahasiswa pengambil mata kuliah matematika, kejadian B itu adalah mahasiswa pengambil mata kuliah sejarah. Jadi ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah sejarah sekaligus juga mengambil mata kuliah matematika. Jadi beririsan. Kita lanjutkan dengan gambar 45. Coba lihat, ruang contoh S, ada kejadian A dan kejadian B. Dua kejadian itu di dalam ruang contoh S. Tapi kejadian A tidak beririsan sama sekali dengan kejadian B. Tidak ada anggota kejadian A, juga anggota kejadian B. Tidak ada. Sebaliknya juga, anggota kejadian B tidak ada menjadi anggota dari kejadian A. Coba kita lihat gambar 46, halaman 77. Ruang contoh S, dan kejadian A dan kejadian B diarsir. Artinya digabung sebenarnya, digabung. Kejadian A digabung dengan kejadian B. Tapi meskipun digabung, bisa juga kita paham melihatnya bahwa ada irisan juga. Ada kejadian A juga merupakan anggota dari kejadian B. Tapi prinsipnya ini adalah gabungan dari kejadian A dan kejadian B. Nah, coba lihat bagi gambar 48, halaman 81. Halaman 81. Anda lihat bahwa kejadian itu ruangnya beberapa. Ada 3. Dan ada 1 orang yang masuk dalam M, masuk dalam T, dan masuk dalam B. Jadi 3 kejadian beririsan. Kita lanjutkan ke bab 5. Sebaran peluang perubahan acak. Coba lihat gambar 5.2. Halaman 119. Halaman 119. Ini adalah beberapa bentuk fungsi kepekatan yang bersifat peluang kontinu.
Dan coba perhatian gambar 53, halaman 120. Ini adalah sebaran genteng, sebaran setangkup. Anda bisa lihat yang diarsir itu, bisa kita hitung berapa peluang yang dia arsir itu. Menulisnya adalah peluang, di gambar 53 itu di bawahnya peluang X, di mana X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Itulah yang diarsir itu. Teladannya ada di bawahnya, teladan 5. Dan gambar 54 juga menunjukkan bahwa kita bisa menghitung luas dari daerah teladan 5A itu. Persamaannya diketahui. Tinggal memasukkan bahwa luas yang dicari itu adalah fungsi dari peluang dari X, di mana X lebih besar dari 2, gambar 54 ya. Lebih besar dari 2, lebih kecil dari 4. Kalau persamaannya diketahui, tinggal memasukkan aja angka-angka tersebut ke dalam persamaan tersebut. Luas untuk daerah teladan 5B juga dapat dihitung seperti pada gambar 55. Apa mau saya ceritakan sejauh ini adalah bahwa statistika itu juga sekali lagi menggunakan teori peluang untuk menjelaskan pengamatan-pengamatan. Tapi sekali lagi kita tidak sedalam yang itu untuk mempelajarinya. Terlalu singkat waktu juga dan juga terlalu mendalam untuk semester 3. Tapi yang pasti sebagian di antara itu sudah kalian pelajari di SMA dan juga di matematika. Coba kita lihat ragam suatu perubahan acak, halaman 137. Halaman 137. Sebenarnya ini mengenai ragam perubahan acak itu sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa ada ragam kuadrat, sigma kuadrat, yaitu selisih dari nilai pengamatan dengan nilai tengahnya dibagi dengan timpangan bakunya dikuadratkan. Seperti yang ada pada persamaan yang ada di halaman 137 ini. Nah, nanti ini perlu kalian pahami, karena itu nanti dasarnya untuk berikutnya. Tapi pada kuliah sebelumnya juga sudah kita bicarakan tentang ragam ini. Kita lanjutkan dengan beberapa sebaran peluang diskret. Halaman 151. Ini juga tidak akan kita pelajari, hanya untuk menunjukkan bahwa sebaran itu ada juga, selain kontinu tadi yang sudah kita tunjukkan tadi, ada juga yang diskret terputus. Kita tidak akan masuk lebih dalam ke sini, ke peluang diskret ini. Hidupkan dulu apa video masing-masing.
Baik, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah akan kita akhiri ya. Kita akhiri. Kita akan masuk pada kuliah pengganti minggu depan hari Selasa. Udah saya umumkan kan? Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, berhubung karena saya ke Penang berobat. Hari ini juga ada gangguan teknis sedikit. Kita akhiri kuliah kita. Minggu depan kita akan masuk kepada materi yang serius, yaitu mengenai bab 7 ya, bab 7. Iya, Pak. Sebaran normal. Itu yang sangat sering digunakan pada statistika. Dan mendasari banyak sekali hukum-hukum pada statistika. Selain itu, minggu depan, hari Selasa, kita akan bicarakan kisi-kisi dari UTS kita dengan harapan kalian lebih fokus mempersiapkan diri. Tentu soalnya tidak akan saya ungkapkan. Saya ungkapkan hanyalah, oh kira-kira begini caranya, begini caranya. Karena ujian kita adalah offline di kampus, diawasi oleh dosen dan pegawai. Jadi nggak boleh bawa buku, baik catatan maupun buku. HP juga harus dimatikan. Jadi betul-betul harus luar kepala. Dan itu yang mau saya bantu kalian. Saya kasih kisi-kisinya, tapi bukan soalnya, kisi-kisinya saja. Kalau itu pun kalian tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya saya mau bilang apa lagi. Oke. Baik, ada pertanyaan? Izin, Pak. Ya, siapa? Saya, Pak. Siapa bicaranya? Saya, Pak. Ya, kenapa? Untuk soal ujiannya berapa banyak, Pak? Oh, belum saya tahu berapa banyak. Tapi cukup waktu untuk kalian kerjakan. Waktu yang tersedia 100 menit itu cukup untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Dengan catatan kalian paham soal itu, kalian sudah belajar. Kalau kalian tidak belajar, 1 tahun pun dikasih nggak bakalan, satu soal pun nggak bakalan bisa saya kalian kerja. Hadirlah kau nanti besok hari Selasa, Darius. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Tentu yang sudah kita pelajari. Yang pasti tidak ikut peluang ya, tidak ikut peluang. Tidak ikut kuliah hari ini dan tidak ikut kuliah minggu depan. Bahannya ya. Bahannya tidak ikut bahan hari ini peluang dan minggu depan sebaran normal. Dan harus luar kepala, ya. Harus luar kepala. Karena nggak boleh buka catatan, tidak boleh bawa HP juga harus dimatikan. Jadi nggak boleh kalian ada catatan di HP. Jangan sampai kalian tertangkap oleh dosen dan pegawai curang, itu langsung kalian nggak ada harapan untuk lolos dari mata kuliah ini. Buka dulu video kalian, JV, etik,
Buka dulu semua video kalian, kamera. Oke, semua sudah terekam ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada kuliah kita ke jam kedua karena ada halangan saya teknis. Kita ketemu hari Selasa. Pengumumannya sudah saya buat di grup. Hari Selasa kita kuliah pengganti. Oke, udah? Baik, Pak. Baik, Pak.